Halo, sahabat mahasiswa dan pelajar. Ketemu lagi dalam channel statistik. Topik kita kali ini tentang membuat ANOVA dari model regresi. Di sini kita akan dibantu menggunakan kalkulator Casio FX991 karena kalau menghitung manual kita akan lama-lama dan cukup menyulitkan. Untuk itu, mari kita masuk dalam contoh soal. Berikut adalah data tentang iklan yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh dari suatu penjualan produk. Adapun datanya seperti di samping. Tugas kita kali ini adalah membuat tabel ANOVA. Jadi kita harus memasukkan data-data ini dulu ke dalam kalkulator supaya proses penghitungannya dapat lebih mudah dan cepat. Kita mulai saja dari data yang ada. Kita masukkan datanya, tapi terlebih dahulu kita harus memastikan modenya adalah mode statistik, menu nomor 3. Kemudian untuk analisa regresinya, menu nomor 2. Nah, kita inputkan datanya, X adalah data iklan, Y adalah data penjualan. 18 sama dengan 22 sama dengan 25 sama dengan 15 sama dengan 23 sama dengan 28 sama dengan. Kita inputkan data untuk pendapatan, yaitu variabel Y, 65 sama dengan 70 sama dengan 73 sama dengan 72 sama dengan 60 sama dengan 75 sama dengan 80 sama dengan. Kita dikasih. Sekarang kita akan masuk ke menu statistik. Nah, tabel ANOVA sendiri bentuknya seperti ini. Penghitungannya cukup rumit, tapi sebenarnya kalau kita mengetahui caranya tidak terlalu rumit. Untuk mengisi sel-sel dalam tabel ANOVA ini, untuk jumlah kuadrat regresi, error, dan total, kemudian rata-rata kuadrat, rata-rata kuadrat error, dan kemudian F rasio, itu kalau tidak tahu caranya atau kita ngitung manual cukup lama. Derajat bebas untuk regresi yaitu 1, untuk error n-2, dan totalnya n-1. Nah ini tadi datanya 7, sehingga ini nanti nilainya 6, dan ini 5. Sehingga 1 tambah 5, sehingga 6. Nah itu cara menghitung untuk derajat bebasnya. Untuk sana sebenarnya kita cukup mengisi 2 sel saja. Yang pertama yaitu nilai untuk SY. SY sendiri rumusnya adalah ini. S. Itu ya. Kemudian kita cukup menghitung lagi yaitu untuk jumlah kuadrat regresi, rumusnya itu. B dikalikan S, XY-nya. B dapat diperoleh dari kalkulator, S, XY-nya kita harus menghitung dengan fungsi yang ada di kalkulator, rumusnya seperti ini. Bentuk tabelnya nanti kita akan mulai isi. Kita siapkan tabel ANOVA kosong. Kita mulai dengan menghitung SY-nya. Nah, SY di sini kita bisa menggunakan ya, C statistik yang var nomor 4.
Yang nomor 4, kita pilih yang menu nomor 6. Tapi ini harus dikuadratkan dan dikalikan dengan N-nya. N-nya dalam hal ini adalah 7. Jadi nilainya adalah ini. Nah, sehingga nilai totalnya nanti adalah ini. 259,43. Sekarang kita akan menghitung jumlah kuadrat regresi. Jumlah kuadrat regresi rumusnya adalah B dikalikan SXY. Mari kita hitung. Untuk menghitung B, kita panggil aja shift 1 menu 1 ya. Pilih regression nomor 5. Nah, B itu ada di menu nomor 2. Dikalikan SXY, nah itu rumusnya ini, jumlah XY, kita masuk aja ke shift. Kita kurung buka dulu ya. Shift nomor 1, pilih yang jumlahan, karena jumlahan SXY. Nah, di sini ya. Kita pilih yang jumlah nomor 3. Kita cari yang jumlah XY, nomor 5, dikurangi jumlah X dikalikan jumlah Y. Shift lagi, 1, pilih yang sum, nomor 3, pilih jumlah X, nomor 2, dikali, shift sum lagi, nomor 3, kemudian jumlah Y nomor 4, dibagi N. N adalah banyaknya data, jadi jumlahnya 7. Kurung tutup, sama dengan. Nah, nilainya adalah 234,06 kita. Jadi ada jumlah kuadrat regresi nilainya 234,06. Selanjutnya kita tinggal mencari selisih, yaitu 259,43 dikurangi 234,06. Nilainya adalah 25,37. Diketahui tadi derajat bebasnya untuk regresi 1, derajat bebas error adalah N-2, 7 dikurangi 2, nilainya 5. Untuk total N-1, 7 kurangi 1, 6. Atau jumlahnya 1 tambah 5 ini 6. Rata-rata kuadrat itu sebenarnya adalah ini. Jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Jadi 234,06 dibagi 1 tetap nilainya. Dan kemudian untuk jumlah kuadrat error 25 dibagi 25,37 dibagi 5. Nilainya 5,07. Untuk diketahui jumlah kuadrat error itu notasinya S kuadrat. Nanti ini bisa digunakan untuk menguji T, tapi topik kita hanya membuat tabel saja. Nah, kemudian untuk mencari F rasio itu diperoleh dari rata-rata kuadrat regresi dibagi dengan ini S kuadratnya ini. Sehingga nilainya adalah 234,06 dibagi 5,07, hasilnya adalah 46,12. Nah, itulah cara membuat tabel ANOVA dalam regresi dengan menggunakan kalkulator. Ya. Kita dalam hal ini tidak sampai pada pengujiannya, tapi hanya membuat tabel ANOVA dalam regresi. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dan pelajar, sehingga dapat digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas atau ujian. Salam mahasiswa.